Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman sekalian, dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang tipe dataset di bagian ke-8C. Dan pada materi kita akan memasuki pada materi ketiga, yaitu metode operasi set. Namun sebelumnya ada pembahasan di bagian sebelumnya yang akan kita rampungkan untuk nomor 2 di bagian B, yaitu tepatnya fungsi set ini, yang belum sempat saya berikan contoh kemarin, mengingat video kemarin itu durasinya sudah kurang lebih 1 jam ya, sudah panjang gitu ya. Jadi ini tidak saya masukkan di video sebelumnya. Nah, pembahasannya itu teman-teman adalah kita bisa memasukkan tipe data mutable ini, yaitu list, set, ataupun dictionary secara langsung ke dalam tipe data set ya, jika menggunakan fungsi set seperti ini. Yang penting tidak menggunakan kurung kurawal seperti ini. Sebaliknya, jika kita menggunakan fungsi set seperti ini, maka kita bisa menuliskannya secara langsung tanpa menggunakan konversi baik dari frozen set atau konversi list, tuple, dan menggunakan cara lainnya seperti menggunakan iterable. Caranya adalah kita membuat satu persatu untuk variabel tiap tipe data itu, ketiganya ya. Pertama untuk tipe data list ya, set 1 sama dengan fungsi set. Kemudian tipe data list menggunakan kurung kotak, misalkan isinya adalah tipe data integer, yaitu nomor 1. Kemudian set 2 untuk tipe data set itu sendiri ya. Pertama fungsi set, kemudian di dalamnya ada tipe data set juga, misalkan 2,5 adalah tipe data floating point number yang dibungkus di dalam set. Kemudian kita buat lagi set 3 sama dengan set dalam kurung dictionary adalah 1 objeknya, kemudian string adalah yang mewakili penjelasan pada objek, misalkan menggunakan bahasa Inggris ya, tidak mengapa. 1 adalah 1, 2 ini adalah 2. Sekarang kita menghimpun kembali semua tipe data ini menjadi satu ke dalam satu set. Kita membuat set 4, misalkan namanya adalah set 4 final, sama dengan kita masukkan pertama adalah set 1, kemudian spasi, kemudian karakter ini teman-teman, yaitu save slash back ya. Kemudian set 2 ini sudah ada, kita langsung add set saja teman-teman. Kemudian di bawahnya kita buat print untuk hasil, ini kita accept saja. Kemudian di bawahnya kita buat juga print untuk tipenya, untuk melihat apakah benar itu fungsinya kelasnya tetap berada di set. Sekarang kita play, dan hasilnya semua tipe data ini, list, kemudian set dan dictionary, berhasil memasukkan ke dalam set. Kemudian kita membuat di bawah variabel baru untuk menghimpun semuanya ke dalam set final, dan di sini hasilnya sudah ada di dalam set final, dan kelasnya adalah tetap adalah set. Dan ini adalah pembahasan terakhir untuk bagian kedua. Kemudian barulah kita masuk lagi kepada pembahasan berikutnya, yaitu bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini, di sini adalah tentang metode yang bisa digunakan atau alat yang bisa digunakan pada operasi set. Di sini dalam mengoperasikan setiap jenis tipe data dalam Python, termasuk set ini, pastinya akan menggunakan 2 cara di bawah ini. Jadi tidak terlepas dari 2 cara di bawah ini. Ada yang dinamakan method dan ada yang dinamakan built-in function atau fungsi bawaan Python atau set. Kita bagi 2, method dan built function. Yang pertama, method. Apa itu method? Jadi method adalah sebuah fungsi ya, atau alat yang terikat pada sebuah objek. Jadi alat ini seperti ini teman-teman, contohnya di bawah. Misalkan ini adalah methodnya, mulai add sampai ke bawah seterusnya. Objeknya adalah variabelnya seperti ini. Misalkan variabelnya adalah
set 1, 2, dan 3 dan final set ini ya, itu adalah objeknya. Sedangkan alat yang dikaitkan disebut dengan method jika dipanggil menggunakan notasi titik seperti ini. Misalnya objeknya adalah variabel s, kemudian notasi titik digunakan di depan method tersebut atau alat tersebut, maka itu dinamakan dengan method. Adapun cara menggunakannya ini ada di sampingnya. Jadi kita buat percontohan dulu, dimulai dari add, dan di sini ada deskripsinya ya. Kemudian di sini ada contohnya. Di sini setidaknya ada 17 method yang akan kita contohkan. Nah di sini teman-teman, misalkan di sini kita membuat, ini kita hapus dulu. Ini adalah sebuah variabel, ini kita rubah dulu. Variabel set 1 di dalamnya adalah fungsi set dengan isi tipe data list dengan nilai list tersebut adalah satu yang berjenis integer. Di sini kita akan menggunakan method pertama yaitu add. Keterangannya adalah untuk menambahkan elemen ke dalam set jika belum ada. Di sini seperti dicontohkan, kita akan menggunakan method add ya untuk menambahkan nilai di dalam variabel set ini. Ini misalkan taruhlah kita sudah ada ya seperti ini. Kemudian kita buat titik koma seperti ini, kemudian kita add set saja ini. Set 1 method add merujuk pada variabelnya atau objeknya adalah set 1 yang ini. Kita tambahkan menggunakan method add, jadi nama variabel atau objek dot method add, kemudian objek nilainya yaitu misalkan kita menambahkan nilai 2 ke dalam set 1 nantinya. Kemudian di bawah kita print hasilnya dan print tipenya juga ya, agar lebih detail. Kita langsung play saja. Dan di sini sudah tertera bahwa set 1 yang berisikan satu tipe data yaitu list, isinya adalah 1. Kemudian kita menambahkan nilai 2 dengan menggunakan method set ini, maka bertambahlah jadi 2 nilai, 1 dan 2. Kelasnya adalah set ya. Nah sekarang kita beralih lagi ke berikutnya, yaitu clear. Penjelasannya adalah untuk menghapus semua elemen dari set. Nah misalkan di sini kita sudah menambahkan tadi ya, kita play dulu. Di sini isinya sudah kita ketahui ada 2 isi ya, yang sebelumnya adalah 1, kemudian kita menggunakan method add untuk menambahkan nilai 2 ke dalamnya. Sekarang kita menggunakan method clear untuk menghapus semua nilai ini ya yang sudah ada, baik itu yang sudah ada sebelumnya ataupun yang ditambahkan akan dihapus seluruhnya menggunakan method clear. Sekarang kita tulis nama variabelnya yaitu set 1, kemudian dot method clear, kemudian dalam kurung tanpa nilai ya, karena tentunya tadi kita tidak menambahkan nilai, kita hanya menuliskan fungsinya saja. Sekarang kita play di sini, ini tetap saja ya printnya karena masih merujuk pada nama variabelnya. Sekarang kita play di sini, teman-teman. Dan hasilnya di sini nilai pada variabel set 1 ini sudah kosong. Kita hapus seluruhnya menggunakan method clear ini. Nah, sekarang kita beralih lagi ke berikutnya, yaitu method copy. Ini fungsinya untuk membuat salinan isi atau saldo copy dari variabel set lainnya. Dan berikut contohnya. Jadi kita membuat variabel baru, yang mana variabel baru ini akan kita masukkan nilai dari variabel sebelumnya dan menghapus variabel sebelumnya. Kemudian variabel baru ini isinya akan mengandung nilai dari variabel yang telah dihapus dan diambil sebelumnya. Nah di sini tidak kita hapus clearnya, atau kita hapus saja ya. Ini kita hapus, ini adalah copy. Nah di sini copy, kita ambil saja exact. Kemudian di sini kita buat set 2, teman-teman, sama dengan spasi, kemudian method set copy ya, ini kita ganti. Jadi objeknya sekarang adalah set 2. Ini kita hapus, ini kita ganti isinya, teman-teman, set 2. Ini juga set 2. Jadi sekarang objek kita adalah set 2, teman-teman ya. Karena kita akan membuat variabel baru yang bernama set 2 dan nilainya kita ambil dari set 1. Kita copy ke dalam set 2. Maka sekarang objek kita adalah set 2. Sekarang kita play saja. Dan sekarang di dalam set 2 ini
sudah ada nilainya, yang mana nilai ini kita ambil dari set 1 sebelumnya ya. Nah sekarang kita lihat lagi pada method berikutnya, yaitu method difference. Gunanya untuk menampilkan selisih nilai antara dua set, misalkan ada di set A namun tidak ada di dalam variabel set B. Jadi objeknya adalah set A atau set yang pertama kali dibuat. Kita membandingkan dengan isi set B. Misalkan di sini kita membuat dua set. Misalkan set pertama adalah isinya adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, taruhlah 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian kita buat lagi set 2. Ini kita taruh saja. Jadi di sini ada dua set, teman-teman. Kemudian di bawah kita buat variabel baru, yaitu variabel ini digunakan untuk menempatkan hasil perbandingan yang dikembalikan dari perbandingan dua set di atas ini ya. Misalkan namanya adalah pengambilan dari perbandingan, mengambil perbandingan. Nah sekarang teman-teman, objek kita ini adalah set 1. Set 1 ini akan kita bandingkan dengan set 2 dengan menggunakan method difference. Objeknya adalah set 2. Apa yang ada di objek set 2 kemudian tidak ada di objek set 1, maka itu diabaikan. Sedangkan yang ada di objek 1 dan ada di objek 2 seperti 4 dan 5 itu ada di objek kedua, dan 4, 5 ini diabaikan. Kemudian 1, 2, 3 ada di objek 1, tidak ada di objek kedua. Jadi 1, 2, 3 akan diambil di dalam variabel baru ini yang bernama mengambil perbandingan, dengan cara menuliskan set 1 objek kita. Kemudian dot difference adalah method untuk membandingkan dari isi di dalam set 2. Jadi print yang akhir atau finalnya adalah nama variabelnya adalah mengambil perbandingan. Sekarang kita play dan hasilnya di sini adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3 tidak ada di dalam set 2. Mengapa 4 dan 5 tidak diambil? Karena 4 dan 5 ada di set 2. Mengapa 6, 7, 8 tidak diambil? Karena 6, 7, 8 tidak ada di set 1. Sedangkan objek kita adalah set 1. Nah sekarang jika kita balik teman-teman, bagaimana jika objek kita adalah set 2 ya, kemudian objek pengambilan perbandingan adalah set 1. Sekarang kita play, kita bandingkan. Nah sekarang kita jelaskan lagi, karena objek kita yang dijadikan sebagai nilai variabel mengambil perbandingan adalah objek 2, maka objek 2 adalah objek prioritas kita adalah objek 2. Nah jadi nilai yang ada di dalam objek 2 adalah 4, 5, 6, 7, dan 8. 8, 6, 7 atau 6, 7, 8 itu tidak ada di dalam set 1. Sedangkan mengapa tidak diambil 4 dan 5? Karena 4 dan 5 itu ada juga di dalam set 1. Tidak diambil karena sama, begitu ya. Kemudian 1, 2, dan 3 kenapa tidak diambil? Karena objek kita bukan set 1 melainkan set 2. Jadi objek yang mandiri adalah 6, 7, dan 8. Sedangkan 4 dan 5 itu ada kesamaan di objek lain. Maka dikeluarkanlah di sini 8, 6, dan 7 ya, seperti itu. Kemudian teman-teman, satu lagi, kita juga bisa merubah dalam print ini ya, dengan menambahkan sebuah format penjelasan untuk menerangkan apa yang kita lakukan perbandingan pada method difference ini, yaitu dengan cara begini teman-teman. Kita akan memanggil satu fungsi yaitu format. Kita tuliskan saja seperti ini, f, kemudian ini adalah string. Kita buat string seperti ini kita offset saja ya. Jadi kita jelaskan f adalah sebuah fungsi untuk menformat sebuah hasil output
yang bisa kita ekspresikan dengan bebas ya. Misalnya tulisannya di sini mengambil perbandingan atau apa saja ya. Ini kita ganti ini bebas untuk di dalam format anggaplah ini adalah komentar di dalam string, kemudian digabungkan dengan objek final ya, yaitu mengambil hasil perbandingan. Objek kita adalah variabel ini, mengambil perbandingan di dalam kurung awal ini ya. Sedangkan ini F kemudian titik 2 atas, ini yang bertuliskan merah, ini kita bisa mengekspresikan apa saja. Apakah itu mewakili mungkin apa yang kita ingin jelaskan. Misalkan di sini hasil dari, jadi ini bebas teman-teman, tidak menggunakan underscore karena ini ekspresi format teks bebas ya. Hasil dari perbandingan antara set 1 dan set 2. Hasil dari perbandingan antara set 1 dan set 2 mengambil perbandingan. Kita play saja di sini. Nah, di sini hasil dari perbandingan antara set 1 dan set 2 adalah 8, 6 dan 7 ya. Ini terbalik sebenarnya karena objek kita adalah set 2 ya. Set 1 di sini. Jadi seperti ini ya hasilnya. Kita play ulang. Hasil dari perbandingan antara set 2 yang dibandingkan dengan set 1. Jadi set 2 isinya sekarang adalah 8, 6 dan 7. Tapi kalau di sini kita balik set 1, maka set 1 adalah objek kita, sedangkan set 2 adalah tempat perbandingan set yang lainnya, yaitu set 2. Dan di sini keterangannya tentu saja kita rubah juga karena set 1 adalah prioritas kita dan set 2 adalah perbandingannya ya. Kalau kita play di sini hasilnya adalah 1, 2 dan 3 adalah objek pada set 1 ya. Nilai dalam variabel set 1. Sekarang kita beralih ke method berikutnya, yaitu pada method difference update. Dan ini fungsinya yaitu untuk memperbaharui set dengan selisih dari set lain atau in place. Jadi maksud dari in place ini adalah ketika method ini dipanggil yaitu difference update atau dituliskan, maka fungsi ini akan merubah atau memodifikasi isi dari variabel objek kita setelah dibandingkan, kemudian akan ditampilkan update terkini yang sudah termodifikasi oleh fungsi ini ya. Nah, di sini kita langsung saja ke contohnya. Di sini kita anggap saja masih menggunakan kita tetap menggunakan dua variabel ini, set 1 dan set 2. Ini akan kita lakukan difference update. Jadi caranya ini kita tinggal hapus saja ya, yang ini adalah fungsi yang kita gunakan. Di sini kita tinggal memilih misalkan yang mana yang akan kita jadikan objek. Misalkan set 1, maka kita tuliskan di sini di awal adalah set 1, kemudian difference update ini kita tinggal tuliskan atau menambahkan update yang ini, kemudian variabel perbandingan yaitu set 2 ya. Jadi yang objek kita adalah set 1, kemudian objek perbandingannya adalah set 2, nilai yang akan kita bandingkan dari set 2 ya. Dan di sini kita ganti namanya juga, yaitu set 1 adalah objek kita ya, karena kita tuliskan di awal pada fungsi difference update. Nah, sekarang kita play saja. Dan di sini ini sama persis ya, teman-teman, cara kerja pada difference yaitu method sebelumnya. Di sini karena objek kita adalah set 1, maka isi dari objek set 1 ini akan dikeluarkan setelah dibandingkan dengan isi dari set 2. Nah, di sini kita terangkan 1, 2, dan 3 itu tidak ada di set 2 ya. Sedangkan 4 dan 5 ada di set 2. Maka 4 dan 5 tidak disertakan atau ini akan dihapus atau dimodifikasi. Dan 6, 7, 8 ini tidak ada di set 1. Tapi ada di set 2. Karena objek kita adalah set 1, maka yang tidak ada di set 1 juga, yaitu 6, 7, 8 itu juga tidak diambil atau dihapus atau dimodifikasi kemudian di update
kemudian hasilnya ditampilkanlah adalah cuma 1, 2, dan 3 ya. Nah, bagaimana jika kebalikannya teman-teman? Yaitu misalkan objek kita balik menjadi variabel yang kedua yaitu set2, maka kita tulis di awal fungsi ini yaitu set2 atau objek variabel kita. Kemudian untuk perbandingannya tentunya adalah set yang lainnya, yaitu di sini ada set1 adalah set1 ya. Kemudian di sini kita ganti juga teman-teman, pada print akhir di sini kita ganti menjadi set2 ya. Nah, sekarang kita play dan hasilnya tentu saja adalah 678 karena tidak ada di set 1 dan 45 ada di set 1 tidak diambil. Kemudian 123 tidak ada di set 2 tidak diambil. Yang diambil hanyalah yang mandiri berada di set 2. Jadi tidak ada duplikasi di set lainnya dan itulah yang akan diambil. Nah, sekarang kita beralih lagi ke method berikutnya yaitu discard. Jadi ini adalah untuk menghapus elemen jika ada atau menghapus nilai jika ada di dalam, namun jika tidak ada maka tidak akan terjadi error jika tidak ditemukan ya. Nah, di sini kita contohkan saja di sini teman-teman, misalkan di sini kita tinggal merubah variabel, misalkan variabelnya tetap ya yaitu variabel 2 atau kita di sini menggunakan variabel 1 dulu sebagai objek kita. Kemudian ini kita hapus, yaitu berarti tulisannya seperti ini. Variabel tujuan kita adalah set 1 dan di sini kita akan menghapus nilai di dalam set 1 yaitu 4 dengan menuliskan discard yang ini. Kemudian dalam kurung seperti ini objek kita adalah langsung menuliskan nilai di dalam kurung ini, yaitu misalkan angka 4 yang akan kita hapus maka kita tuliskan 4. Nah, kemudian di sini kita gunakan di sini kita hanya mengganti keterangannya, kita ganti menjadi nilai yang dihapus pada set 1 adalah 6 ya, seperti ini 4 ya. Nah, kemudian di sini variabelnya objek kita adalah set 1, kita ganti set 1. Sekarang kita lakukan print play dan hasilnya adalah hanya tersisa ada 1, 2, 3, dan 5, 4-nya terhapus ya. Nah, misalkan ini kita sudah menghapus salah satu nilai yang kita tuju. Bagaimana jika nilai tersebut tidak ada pada set 1 sedangkan kita ingin menghapus nilai tersebut, misalkan angka 8 ya. Di sini kita ganti menjadi angkanya langsung yaitu 8. Di sini pada set 1 nilainya cuma ada 5 yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 sedangkan 8 tidak ada. Sedangkan kita melakukan penghapusan angka 8 pada set 1. Sekarang kita play, hasilnya tidak akan terjadi error dan tetap utuh nilainya tanpa ada yang kurang ya. Karena yang kita maksud adalah angka 8 ya. Maaf, kita ganti di sini penjelasannya. Karena yang termaksud adalah angka 8 tidak ditemukan, maka tidak terjadi apa-apa. Dan error juga tidak akan terjadi. Yang ditampilkan adalah hasilnya tetap utuh di awal sebelum dilakukan discard. Ini kita play ya, untuk mengulang pada penjelasannya ya di sini. Nilai yang dihapus set 1 adalah 8, hasilnya tetap 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada perubahan dan tidak terjadi error karena 8 tidak terkandung di dalam set 1. Nah, sekarang kita beralih lagi ke method berikutnya yaitu intersection. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya, masih tentang tipe dataset yaitu irisan. Tapi tidak mengapa kita mencontohkan semua method yang ada di sini. Di sini intersection adalah digunakan untuk mengembalikan irisan atau nilai yang diiris pada elemen yang sama dari dua set. Seperti apa maksudnya? Di sini kita langsung ke contohnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan intersection adalah kita akan mengambil nilai dari dua set ya yang sama isinya. Misalkan di sini set 1 dan set 2 memiliki dua isi yang sama yaitu 4, 5. Sisanya itu tidak ada. Jadi yang ada di antara keduanya yaitu 4 dan 5. Sekarang ini kita akan ambil dengan membuat variabel baru atau tempat baru. Misalkan namanya tempat baru ya. Baru, kemudian kita melakukan intersection dengan menuliskan salah satu. Jadi objeknya adalah keduanya ya.
Di sini variabelnya adalah tempat baru. Di sini kita terserah mau menulis set 2 untuk objek pertama. Misalkan di sini kita tulis saja set 2 ya. Kemudian dot intersection. Ini sudah ada. Kemudian perbandingannya yang kita ambil tentunya adalah set yang satunya lagi, yaitu set 1. Sekarang di sini akan kita ambil, yaitu kita ganti penjelasannya. Nilai yang diambil, nilai yang sama ya, nilai yang serupa kita ambil dari kedua set, variable set ya, adalah tempat baru, kita offset, kemudian kita play. Nah, di sini hasilnya adalah, keterangannya adalah nilai yang serupa diambil dari kedua set atau variabel ya. Kita play ulang. Jadi nilai yang serupa diambil dari kedua variabel set adalah 4 dan 5, karena di antara keduanya itu ada dua jenis nilai yang memiliki kesamaan, yaitu 4 dan 5. 45 ada di set 1, kemudian 45 juga ada di set 2. Selain itu tidak ada kesamaan di antara keduanya, maka tidak diambil ya. Jadi ini yang dimaksud dengan intersection atau irisan pengambilan data yang serupa pada dua set. Nah, sekarang kita beralih lagi ke metode berikutnya, yaitu intersection update. Ini digunakan untuk memperbaharui set dengan irisan dari set lain atau in place. Jadi di sini in place adalah sama dengan memodifikasi dari sebuah variabel dengan membandingkan dari set lain atau mengambil nilai dari set lain. Namun di sini fungsinya adalah intersection atau mengiris dua nilai atau mengiris dua nilai dari dua buah set misalkan ya, seperti itu. Nah, di sini kemudian kita ke prakteknya lagi. Di sini ada dua set, tetap kita gunakan ini. Sekarang di sini ada dua cara, teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan variabel baru ini ya, karena di sini kita melakukan intersection. Kemudian di bawah kita melakukan intersection update. Objek kita pilih salah satunya tentunya, yaitu antara set 1 atau set 2. Misalkan objek kita adalah set 1 yang kita invest ya. Kemudian dot intersection update ya. Ini ada, kita replace saja. Kemudian di sini teman-teman, objek kita adalah set 1, kemudian kita bisa menggunakan objek variabel 2 atau menggunakan objek tempat baru ini. Jadi kita tinggal pilih yang mana akan kita gunakan ya, dari intersection kah atau kita langsung mengambil sebelum intersection itu terjadi. Misalkan kita langsung ke set 2, kita offset saja, kemudian di sini kita ganti menjadi nilai yang serupa diambil dari kedua variabel ya, atau in place. Ini saja kita ambil saja yang ini, kita ganti di sini nilainya. Variabelnya ya kita ganti, objeknya adalah set 1 tentunya, karena di sini di awal kita menuliskan set 1. Jadi objek print kita adalah set 1. Sekarang kita play, maka yang ditampilkan adalah 4 dan 5 ya, karena kita melakukan intersection update, yaitu melakukan in place intersection, pengirisan, kemudian dimodifikasi ke dalam set 1 yang dilakukan pengirisan dua variabel dengan jenis nilai yang sama, yaitu 4 dan 5. Nah, bagaimana jika kita melakukan intersection update terhadap variabel tempat baru ini yang sudah kita lakukan intersection sebelumnya ya. Misalkan kita ganti namanya adalah tempat baru, kemudian di sini objeknya tetap yaitu set 1. Kemudian kita play. Maaf, kita lupa memberi tanda kurung ya. Di sini tutup kurung maksudnya. Ini kita hapus lagi. Kita play ulang. Maka yang ditampilkan tentunya tetap adalah 4 dan 5. Apapun yang kita lakukan di atas sebelumnya, jika itu mengacu pada intersection update, maka intersection ini adalah memilih nilai di antara 2 atau 3 atau lebih. Maka nilai yang sama pada sebuah atau dua buah variabel akan tetap dikeluarkan yang itu juga ya. Nah, sekarang kita beralih lagi ke method berikutnya, yaitu is this join.
ini digunakan untuk mengembalikan nilai true jika dua set di dalamnya tidak memiliki elemen yang sama. Maka hasilnya terjadi true, atau ini adalah sebuah penentuan nilai apakah ada yang sama atau tidak di dalamnya dengan penentuan true or false ya. Jadi di sysjoin mengembalikan nilai true, misalkan true, jika dua set tidak memiliki elemen yang sama. Nah, di sini kita contohkan saja. Di sini ini kita hapus. Kita langsung menggunakan print. Nah, di sini kita melakukan di sysjoin. Ini kita hapus ya. Di sini kita langsung mengarah misalkan ke set 1. Set 1, kemudian is this join set 2 ya. Ini kita accept. Nah, di sini kita jelaskan jika pada penjelasannya, deskripsinya di sini adalah mengembalikan true ya. True, ingat true. Jika dua set tidak memiliki elemen yang sama, maka hasilnya akan true. Jadi ini kita bisa mengecek true atau false. Nah, di sini tadi dikatakan jika true, pengecekan true jika dua set ini atau dua variabel ini tidak memiliki elemen yang sama. Sedangkan di sini set 1 dan set 2 memiliki 4 dan 5, artinya ada dua elemen yang sama ya di dalam dua set ini. Sekarang kita play, maka tentu hasilnya bisa dipastikan bukan true melainkan false ya, karena salah. Kecuali 4 dan 5 ini kita hapus di keduanya, atau salah satunya saja kita hapus, berarti di sini sudah tidak ada nilai yang sama. Maka penentuan true akan terjadi ketika kita melakukan print, karena tidak ada nilai yang sama. Jika sebelumnya nilainya sama, ada yang sama, maka terjadilah false. Jadi ini adalah penentuan method yang digunakan yang fungsinya untuk menentukan salah atau tidak dalam sebuah penilaian untuk membandingkan dua nilai di dalam apakah ada yang sama atau tidak. Jika ada yang sama, maka hasilnya adalah false. Jika tidak ada yang sama, maka hasilnya adalah true. Nah, itu adalah fungsi di disjoin ini atau method disjoin ini. Dan berikutnya kita beralih lagi ke is subset ya. Ini fungsinya untuk mengecek apakah semua elemen set ada di set lain atau subset. Seperti apa maksudnya? Kita contohkan lagi di sini. Di sini ya, kita melihat dulu nilainya. Ini tidak ada. Kita buat misalkan di sini adalah 1,2,3. Kita tutup. Sekarang kita melakukan subset ya. Tinggal kita ganti nama methodnya ya. Objek kita adalah pertama adalah set 1, yaitu subset is subset kemudian perbandingannya adalah set 2. Jadi ini tidak memperbandingkan ya, tapi bisa dikatakan melihat atau membandingkan untuk melihat apakah ada sub-sub set di dalam set lain. Maksudnya di sini kita play saja. Di sini ada keterangannya bahwa false. Hasilnya adalah false ya, atau salah. Maksudnya adalah objek kita adalah set 1. Apakah set 1 ini adalah bagian dari set 2 atau subset dari set 2? Hasilnya adalah salah karena set 1 objek kita itu memiliki nilai 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan 1, 2, 3 ini ada di set 2, sedangkan 4, 5 tidak ada di set 2. Artinya set 1 bukanlah merupakan bagian dari set 2, karena set 2 tidak memiliki yang dimiliki set 1, yaitu 4 dan 5. Nah, sekarang jika kita balik, misalkan ini adalah set 2, kemudian di sini adalah set 1, di sini adalah set 2 ya, kemudian dot, kemudian set 1 di sini. Kita balik, ini kita play saja di sini. Kita play,
dan hasilnya adalah true. Maksudnya objek kita adalah set 2. Kita ingin mengetahui apakah set 2 ini adalah bagian dari set 1 atau subset dari set 1. Kita lihat set 2 memiliki nilai yaitu 1, 2, dan 3. Dan set 1 juga memiliki nilai 1, 2, dan 3. Meskipun ada kelebihan nilai lagi yaitu 4 dan 5 yang tidak ada di bagian set 2. Namun set 2 sudah masuk ke dalam kategori set 1 ya, karena memiliki nilai yang ada di dalam set 1. Jadi set 2 ini merupakan bagian dari sub set 1 dan hasilnya adalah true atau benar. Jadi ini adalah fungsi is subset ini. Nah, sekarang kita beralih lagi ke method berikutnya yaitu superset. Superset ini atau is superset ini digunakan untuk mengecek apakah set yang kita tuju mengandung semua elemen yang ada di set lain atau disebut superset ya. Sekarang kita buatkan contohnya. Nah, di sini kita ganti dulu namanya yaitu is superset ya. Ini kita accept saja, kemudian accept lagi. Kemudian di bawahnya langsung saja kita buat 2 juga, langsung kita terangkan nantinya. Langsung saja kita play, baru kita terangkan sedikit ya teman-teman. Nah, di sini is superset pertama adalah false, kemudian is superset kedua yaitu true. Yang pertama objek kita adalah set 2. Di sini kita ingin mengetahui apakah isi set 2 memiliki semua isi yang ada di dalam set 1. Dan hasilnya adalah false karena isi di dalam set 2 adalah 1, 2, 3 dan di set 1 ada 4, 5 sedangkan di set 2 tidak ada 4, 5. Jadi isi set 2 ini ada yang tidak dimiliki di dalam set 1 yaitu 4 dan 5. Jadi hasilnya adalah false atau salah ya. Sedangkan pada print yang berikutnya yaitu objek kita adalah set 1. Kita ingin mengetahui apakah isi set 1 memiliki semua isi yang ada di dalam set 2. Nah, di sini isi set 1 ada 1, 2, 3, 4, dan 5 dan di 2 ada di set 2 ada 1, 2, dan 3. Dan semua isi dari set 2 ini dimiliki pada set 1. Jadi hasilnya adalah true atau benar ya. Jadi fungsinya hampir kurang lebih seperti yang sebelumnya ya. Yaitu is subset, di mana hasil yang didapatkan itu antara false atau true atau salah dan benar. Dan tentu saja pada hasil ini akan masuk dalam jenis tipe data boolean ya, karena boolean itu hanya terdiri ada 2 elemen saja yaitu false atau true. Nah, sekarang kita beralih lagi ke method berikutnya yaitu pop. Pop digunakan atau fungsinya untuk menghapus dan mengembalikan elemen acak, atau kita menghapus sebuah elemen di dalam sebuah variabel bersifat acak teman-teman ya. Jadi random gitu ya, penghapusan secara random, tidak tentu elemen mana yang akan dihapus, itu tidak bisa kita kunci dengan menggunakan pop ini. Dan jika di dalam variabel tersebut tidak ada nilai di dalamnya, maka fungsi ini akan terjadi error ya jika tidak ditemukan nilai di dalam variabel yang kita tuju. Nah, kita buat contohnya saja di sini. Di sini kita menggunakan satu variabel saja yaitu set 1. Kemudian di sini kita akan menghapus elemen dalam set ini yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Namun kita tidak bisa memilih elemen tertentu yang mana yang akan kita hapus atau kita kunci kemudian kita hapus. Itu tidak bisa dilakukan menggunakan pop karena penghapusan ini bersifat arbitrer ya, artinya penghapusan secara acak atau random ya. Nah, di sini untuk caranya kita buat sebuah misalkan variabel baru, misalkan namanya arbitrer ya atau acak, atau penghapusan hapus acak ya, hapus.acak.
sama dengan nama variabel yang kita tuju yaitu set1, kemudian dot dalam kurung that dot port ya, kemudian dalam kurung balas kurung seperti ini, kemudian di bawahnya kita print dalam kurung, kemudian variabel akhir yang kita buat yaitu hapus acak ya, kemudian kita play di sini dan hasilnya adalah 1 ya. Maksudnya 1 adalah elemen yang terhapus pada variabel set1. Nah, bagaimana cara melihat semua elemen di dalam variabel set1 ini setelah dilakukan penghapusan menggunakan pop ya, yang kita ketahui bahwa 1 sudah terhapus pada variabel set1. Untuk melihatnya kita buat lagi print di bawah. Print ini ditujukan untuk melihat isi dari set1 yang mana sudah kita lakukan penghapusan dan yang dihapus adalah angka 1. Sekarang kita print lagi di sini, kita play. Hasilnya adalah 1 telah dihapus, kemudian sisanya masih ada yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman ya. Kemudian kita beralih lagi ke materi berikutnya yaitu pada method remove. Jadi method ini digunakan untuk menghapus elemen tertentu. Jadi ini hampir sama dengan pop, yang mana untuk pop ya kita tidak bisa memilih karena dia akan memilih sendiri secara acak. Sedangkan untuk method remove ini digunakan untuk menghapus sebuah elemen tertentu ya, artinya ini bisa kita lakukan pemilihan elemen untuk kemudian dihapus ya. Nah, sekarang kita beralih ke contohnya. Kita tetap menggunakan ini. Di sini tetap kita menggunakan hapus acak ya. Kita ganti saja nama methodenya adalah remove ya. Kemudian di sini kita misalkan kita memilih angka 4 untuk dihapus, kita ketikkan saja angka 4. Kemudian kita play di sini. Maka yang terhapus adalah angka 4 sudah tidak ada di dalam variabel ini. Nah, di sini kita hapus print set1. Kita play ulang. Maaf. Kebalik ya. Bukan set1 tapi print hapus acak variabel kedua yang kita tidak gunakan. Kita hapus dulu, kita play ulang. Nah, di sini yang terhapus adalah nilai 4 yang kita tuju pada fungsi remove ini atau method remove yang dialamatkan pada angka 4 ini ya, atau nilai 4. Nah, bagaimana jika misalkan seperti pada contoh kita lihat error jika tidak ditemukan. Jika misalkan nilai 4 ini tidak ada di dalam sebuah variabel yang kita tuju, misalkan cuma ada 1, 2, 3, dan 5, sedangkan 4 tidak ada, sedangkan di sini kita melakukan penghapusan yang ditujukan pada angka 4 ya, sedangkan angka 4 tidak ada di dalam variabel yang kita tuju yaitu set1 ya. Kita play, maka akan terjadi error karena 4 tidak ditemukan berada di dalam variabel set1 ini. Jadi akan terjadi error jika tidak ditemukan nilai yang kita tuju untuk dilakukan penghapusan. Nah, sekarang kita beralih lagi kemudian pada method berikutnya yaitu symmetric difference. Ini sudah kita contoh pada video sebelumnya ya, yaitu fungsi matematika bisa digunakan pada set. Dan di sini kita jabarkan saja di sini sesuai urutan ya. Tinggal ada 3 setelah ini, kemudian kita beralih ke built-in function. Nah, symmetric difference adalah digunakan untuk mengembalikan elemen yang hanya ada di salah satu set atau XOR ya. Jadi XOR ini maksudnya adalah exclusive OR ya, atau eksklusif. Nah, di sini kita contohkan saja. Di sini kita kembalikan fungsinya tadi, yaitu ini 5 kita ganti menjadi 4. Terus di bawah kita buat misalkan ya ini sudah ada set 2, kita upset saja. Di sini teman-teman kita jelaskan dulu. Ini kita ganti. Di sini kita membuat ada 2 set ya, set 1, set 2. Isinya
pada set 1 dan set 2 ini ada nilai yang sama, yaitu nilai 3 dan 4. 3 dan 4 ada di 1 dan ada di set 2. Kemudian nilai 1, 2 itu tidak ada di set 2. Dan pada nilai set 2, 4 dan 5 dan 6 tidak ada pada nilai set 1. Maka yang disebut short atau eksklusif adalah nilai yang nilai yang tidak ada di pada variabel yang lain, yaitu 1, 2, 3 tidak ada di variabel lain. Kemudian 5 dan 6 juga tidak ada di variabel lainnya. Nah, maka kita buat seperti ini saja. Kita buat variabel baru untuk membuat perbandingan dan mengambil nilai yang eksklusif dengan symmetric difference ini. Kemudian kita print hapus acak. Ini kita hapus saja yang ini dulu, karena fungsinya sama saja yang keluar nantinya. Sekarang kita play di sini. Dan hasilnya di sini yang terambil adalah nilai eksklusif pada masing-masing variabel, yaitu 1, 2 pada variabel 1 diambil, kemudian 5 dan 6 juga diambil pada variabel 2. Semoga bisa dipahami, teman-teman. Sekarang kita beralih lagi ke method berikutnya, yaitu symmetric difference update ya. Nah, ini digunakan atau kegunaannya untuk memperbaharui set dengan sort dari set lain in place. Jadi in place ini seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya, bahwa in place adalah metode atau perubahan yang langsung memodifikasi sebuah variabel. Langsung saja kita pada contohnya. Dan di sini kita tidak menggunakan sebuah tempat atau variabel baru ya. Kita langsung pada kedua perbandingan ini dengan langsung mengetikkan variabel pertama yang akan kita bandingkan ke variabel kedua ya. Kemudian di sini metodenya kita ganti menjadi update. Kita tambahkan saja difference update. Kemudian objek kita adalah set 1. Jika objek kita adalah 1, maka yang pertama dituliskan adalah set 1, kemudian methodnya, kemudian perbandingan untuk variabel berikutnya yaitu set 2. Tapi jika set 2 adalah objek teman-teman sekalian yang ingin teman-teman uji, maka di sini dituliskan set 2. Kemudian pada perbandingan tentunya yaitu set 1 ya. Tapi kita gunakan yang default saja, yaitu antara set 1 dan set 2. Artinya set 1 adalah objek kita ya, seperti itu. Kemudian yang di print tentunya adalah objek kita yang awal yang kita gunakan, yaitu set 1 pada method symmetric difference update ini ya. Sekarang kita play. Nah, sekarang nilai yang dihasilkan atau yang dimodifikasi oleh symmetric difference ini secara langsung tanpa menggunakan variabel baru ya, yaitu set 1, objek kita langsung mengambil kedua elemen di dalam tersebut dari sort ya. Maksudnya elemen sort adalah elemen eksklusif. Jadi dia langsung melakukan perubahan tanpa menggunakan variabel baru seperti yang kita buat tadi sebelumnya. Di sini kita langsung menuju kepada variabel yang menjadi objek kita, kemudian variabel yang berikutnya sebagai perbandingan antara variabel 1 dan yang kedua, dan yang dihasilkanlah variabel sort atau eksklusif pada kedua variabel, yaitu 1 dan 2 tidak ada di set 2, hanya ada di set 1. Kemudian 5 dan 6 tidak ada di set 1, hanya ada di set 2. Hasilnya seperti ini ya. Nah, berikutnya kita ke method selanjutnya, yaitu method union. Ini juga sudah pernah kita contohkan video sebelumnya, yaitu operasi matematika, yaitu penggabungan ya. Jadi union adalah penggabungan. Di sini keterangannya adalah mengembalikan atau menggabungkan nilai dari dua set di dalam set tersebut yang semuanya elemen tersebut adalah unik. Maksudnya adalah setiap elemen unik pada kedua set itu akan dijadikan satu tanpa mengambil nilai duplikat ya. Jadi berdiri sendiri alias tidak ada duplikasi dari jenis dan karakter yang sama. Di sini kita buat saja contohnya. Di sini kita membuat variabel baru ya. Namanya misalkan adalah gabungan
sama dengan, kemudian ini kita ganti menjadi union, kemudian ini pada print kita print pada variabel gabungan ya. Langsung saja di sini kita play ya, dan hasilnya adalah semua nilai pada kedua variabel set ini, yaitu set 1 dan 2, itu digabungkan menjadi satu di dalam variabel gabungan ini, dan hasilnya adalah nilai unik, artinya tidak ada nilai yang ganda dengan jenis yang sama dan karakter yang sama. Karena ini jenisnya semuanya sama teman-teman, tapi karakternya harus berbeda, karena di sini karakter 34 atau nilai 34 itu jenisnya sama tapi karakternya juga sama, yaitu 3434 ya. Pada set 1 juga ada, set 2 juga ada. Maka di sini ditampilkan hanya ada satu, tidak ada duplikasi atau berdiri sendiri menjadi nilai unik ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini adalah cara menggunakan union ya, yaitu penggabungan nilai dalam variabel baru dan nilai tersebut berdiri secara unik atau tidak ada duplikasi. Nah, sekarang kita beralih ke method terakhir, yaitu update. Update digunakan untuk menambahkan elemen dari iterable lain ke set in place, atau di sini kita melakukan iterable teman-teman, kemudian dimodifikasi menjadi sebuah hasil yang dicapai dari fungsi update ini ya. Dan jika kita menemukan bahwa di situ tertulis in place, berarti di sini kita tidak melakukan penggabungan atau perbandingan dengan membuat sebuah variabel baru ya, atau membuat variabel baru untuk di dalamnya ditampung sebuah perbandingan variabel seperti yang kita contohkan tadi. In place itu langsung mengacu atau mengalamatkan langsung pada dua variabel yang kita bandingkan akan terjadi in place ya. Nah, di sini langsung saja kita buat. Di sini kita tidak menggunakan variabel. Kita contohkan di sini ya. Pada in place kita tidak menggunakan sebuah variabel seperti ini. Kita membuat sebuah variabel untuk menganalisa sebuah variabel untuk sebuah method tertentu seperti union. Di sini kita pada update kita tidak menggunakan variabel seperti ini. Kita langsung mengarah ke dua variabel tersebut. Apakah objeknya adalah 2 atau 1? Maka jika objeknya adalah 1, maka yang ditulis di awal adalah 1. Kemudian fungsi methodnya yaitu set perbandingan berikutnya pada variabel berikutnya, yaitu tentunya set 2. Kemudian di sini kita tuliskan saja objek kita adalah set 1 yang kita print. Kita lakukan update ya, bukan union. Sekarang kita play dan hasilnya ini kurang lebih seperti union tadi teman-teman, tapi pada union kita menggunakan sebuah variabel baru. Tidak ada kita lihat dulu di sini. Di sini tidak ada in place pada union, sedangkan pada update kita tidak menggunakan variabel tambahan karena ini adalah sebuah modifikasi atau in place yang langsung, artinya yang langsung menuju pada objek dan variabel dan objek perbandingan variabel berikutnya. Jadi tidak ada penambahan variabel ya, langsung ditujukan kepada dua variabel. Sekarang kita play. Sama seperti tadi ya, hasilnya tentunya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Menghasilkan sebuah nilai unik dari kedua variabel ini yang diambil semua isinya tanpa mengambil nilai atau memasukkan nilai ganda di dalamnya. Nah, sekarang di sini kita sudah menjelaskan apa itu method, kemudian kita berikan contoh cara menggunakannya dalam mengoperasikan tipe data set. Ada 17 method yang sudah kita contohkan, dan teman-teman kita akan lanjut lagi pada video berikutnya untuk pembahasan tentang built-in function untuk pengoperasian
tipe dataset di dalam Python. Kita cukupkan dulu sampai di sini, teman-teman. Kita lanjut pada video 8D berikutnya. Agar teman-teman bisa konsentrasi dan tidak terlalu panjang pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.